Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian yang ingin membeli HP second di Allsoft gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, yang pertama yang harus kita cek itu adalah bagian fisik dari HP tersebut. Kalau kalian belinya di toko online, mungkin kalian bisa chat orangnya, penjualnya itu, kemudian kalian tanyain kondisi fisiknya. Bila perlu kalian mintain dia videoin HP-nya. Gitu. Pertama kita cek bagian fisiknya terlebih dahulu. Kira-kira banyak bagian lecet atau kayak gimana? Cek bagian kiri kanannya, depan belakang, dan juga bagian layarnya, terutama bagian layar ya. Kita pastikan bahwa layarnya itu masih bagus, dan bagian belakangnya juga. Nah, kalau kalian udah yakin fisik dari HP second tersebut masih bagus, baru kita masuk ke pengecekan tahap selanjutnya, yaitu bagian hardware dan softwarenya. Kalau untuk Samsung Galaxy Note 9 sendiri, dia mempunyai dua varian. Yang pertama itu RAM 6GB dan penyimpanan 128, dan yang kedua adalah RAM 8GB dan penyimpanan 512GB. Nah, yang saya beli di sini, yang saya dapatkan adalah RAM 8GB dan penyimpanan 512. Nah, jadi kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa HP-nya ini benar-benar real, sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjualnya, yaitu kita cek penyimpanan dan kapasitas RAM dari HP ini. Caranya adalah kita masuk ke menu pengaturan. Jika sudah, kita di sini tinggal cari perawatan perangkat. Kemudian kita pilih. Nah, di sini akan tertera kapasitas RAM dan internal kita. Bisa dilihat di sini kapasitas RAM-nya itu adalah 8GB ya. 8GB. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri adalah 512. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan deskripsi. Dan selanjutnya kita cek untuk bagian email dan serial numbernya. Caranya adalah masuk ke pengaturan seperti tadi, kemudian di sini ada tentang font, kita pilih, dan di sini ada menu status, kita pilih menu status. Nah, di sini akan terdapat informasi emailnya. Nah, kalau bisa kalian sebelum membeli perangkatnya, kalian coba minta kepada penjualnya untuk mengirimkan email dari ponsel tersebut. Tujuannya adalah kita untuk mengecek apakah ponsel tersebut resmi terdaftar di negara kita atau HP ilegal kayak gitu. Jadi kita cek dulu emailnya apakah terdaftar resmi atau tidak, seperti itu ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah di sini ada nomor serial. Nah, jadi kalau untuk Samsung Galaxy Note 9 sendiri itu ada versi yang diproduksi memang di Asia dan di Amerika. Nah, kalau yang di Asia dia memiliki kode nomor serial depannya itu adalah RR. Ini RR. Kalau kodenya itu adalah RR, berarti dia produksi Asia. Jadi dia resmi buatan Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian kalau kodenya bukan RR melainkan kode lain atau misalnya R1, R2, R3, berarti itu kode untuk produksi di USA atau Amerika ya.
Berarti bisa jadi HP kalian itu bukan HP resmi Indonesia, kayak gitu. Nah, kemudian untuk Samsung Galaxy Note 9, dia memiliki nilai daya 9 volt dan 1,67 ampere. Berarti dia support sampai 15 watt. Nah, cara hitungnya itu adalah kalian kali aja antara 9 volt ini dengan 1,67 ampere, maka itu adalah wattnya, kayak gitu. Untuk selanjutnya kita akan uji coba untuk sensor-sensor yang ada di Samsung Galaxy Note 9 nya. Caranya adalah kita masuk ke mode telepon seperti ini. Jadi untuk cek email yang tadi itu sebenarnya ada dua cara, ada beberapa cara sih sebenarnya. Jadi pertama, kalian masuk ke pengaturan kayak tadi, atau kalian bisa cek melalui telepon kayak gini. Kodenya kita tinggal ketikkan bintang pagar, kemudian 06 dan pagar. Nah, di sini akan muncul halaman email dari perangkatnya dan juga SN-nya dan kode SN-nya di sini. Kalian tinggal cek kode SN-nya ya. Kemudian kita oke. Dan sekarang kita cek untuk sensor-sensor yang ada di Samsung Galaxy Note 9. Caranya adalah dengan mengetik kode bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa fitur atau beberapa sensor yang bisa kita uji, yang menurut saya penting untuk kita uji ya sebelum kita membeli HP second. Yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa layarnya itu masih dalam kondisi baik, tidak ada shadow atau bahkan kerusakan layar yang lain. Caranya adalah di sini kita pilih bagian baris pertama ini ada untuk uji coba bagian layarnya, yaitu untuk menampilkan warna merah, hijau, dan biru. Kita uji coba untuk bagian merah terlebih dahulu. Nah, maka layarnya akan berubah menjadi full merah kayak gini. Nah, dari sini kalian tinggal cek layarnya apakah ada layar yang rusak atau tidak. Nah, kalau ini nggak ada, kita back aja. Kemudian kita uji coba untuk bagian green, dia berwarna hijau. Kita lihat lagi kondisi layarnya. Kalau clear, kita keluar aja dengan mengklik layarnya, klik. Nah, kemudian kita uji coba untuk bagian biru selanjutnya. Nah, dia berwarna biru. Kita lihat lagi kondisi layarnya, nampil dengan sempurnakah. Nah, ini udah sempurna nampilnya. Oke, selanjutnya kita uji coba untuk bagian receivernya. Receiver ini itu untuk uji coba pada saat kita nelpon. Jadi pada saat kita nelpon itu kan ada speaker mini ya di bagian atasnya ini. Nah, receiver ini untuk menguji apakah speakernya ini masih dalam kondisi bagus atau tidak. Kita tinggal klik. Nah, dia akan mengeluarkan suara kayak gini. Nah, kalau dia keluar suara kayak gini berarti dia masih dalam kondisi normal ya. Dan kita close. Selanjutnya ada vibration. Jadi ini untuk sensor getar. Kita uji coba sensor getarnya. Nah, ini kalau kalian bisa dengar ada suara getarnya. Kalau HP-nya getar berarti dia kondisinya masih berfungsi untuk sensor getarnya. Nah, kemudian kita coba untuk kita uji coba untuk bagian kameranya, Megacam. Jadi Megacam ini untuk uji coba kamera bagian belakang. Kita coba bagian kameranya. Ini bagian kameranya, kita coba foto. Nah, berarti masih bisa ya. Kemudian kita keluar. Cara keluarnya itu dengan mengklik tombol kembali ini 2 kali. Nah, kayak gitu. Kemudian kita coba lagi untuk bagian sensor di sini. Nah, jadi bagian sensor ini banyak banget sensor yang diuji.
Cara gampangnya sih kita lihat aja di sini angkanya. Kalau angkanya bergerak setiap kalian gerakkan HP, berarti sensornya berfungsi. Ada juga sensor untuk telepon. Contohnya kayak gini, kalian taruh tangan kalian di bagian atas ini, di bagian sensornya, maka dia akan berubah kayak gini. Dia akan menanggapi sensor kita kayak gitu. Jadi sensor ini biasanya dipakai waktu kita nelpon. Waktu kita nelpon kan biasanya kita taruh HP di bagian telinga. Jadi ini sensornya. Itu dia berfungsi ya. Kita kembali lagi. Dan di sini kita uji coba untuk sensor bagian touch-nya atau sentuhan di layarnya. Akan muncul menu kayak gini. Nah, tugas kita adalah mewarnai atau kita tes bagian pinggir yang bagian kotak-kotak ini sampai dia full. Kalau ada garis yang tidak nyambung, berarti ada masalah di bagian touch layarnya. Kita coba sampai dia hijau semua bagian garisnya. Nah, kalau sudah hijau semua dia akan keluar otomatis. Selanjutnya adalah kita uji coba untuk bagian speakernya. Jadi untuk Samsung Galaxy Note 9 ini dia memiliki dua speaker, di bagian bawah sini satu dan di bagian atas ini, dan yang ini itu adalah speaker ya. Makanya di sini ada tanda dua warna hitam. Itu menunjukkan dua speakernya aktif. Kita klik lagi. Nah, ini bagian speaker yang bawah yang aktif. Kalian bisa dengarkan suaranya, apakah masih bagus atau tidak. Dan kalau kita klik lagi, ini speaker yang bagian atas yang berfungsi seperti itu. Kita klik lagi, dia akan mati. Nah, untuk sensor selanjutnya adalah bagian kamera depan ya. Kita uji coba bagian kamera depannya kayak gini. Kita coba foto. Oke, masih berfungsi. Nah, selanjutnya adalah kita uji coba untuk bagian LED-nya. Nah, jadi di sini akan muncul tulisan berwarna merah dan LED-nya juga berwarna merah tadi ya. Kita coba ulang. Nah, di sini kita cocokkan antara tampilan di layar dan di bagian LED-nya. Warna merah dan warna merah. Berarti cocok. Kemudian kita klik lagi, warna hijau, warna hijau. Kita klik lagi, biru dan biru. Kemudian selesai. Kayak gitu cara uji cobanya. Nah, selain tadi di bagian atas ini ada uji coba untuk layar merah, hijau dan biru. Selanjutnya di sini juga ada uji coba untuk warna hitam. Jadi kita coba, maka dia akan full hitam atau layarnya mati seperti ini. Kita tinggal nyalain lagi. Nah, kemudian selanjutnya untuk uji coba bagian S Pen-nya. Kita klik bagian S Pen. Nah, di sini kita coba keluarkan S Pen-nya. Kita coba menggambar dengan S Pen-nya, S Pen Draw. Kita coba bagian S Pen Draw. Nah, di sini sama kayak fitur bagian touch tadi ya, cuman yang sekarang kita melakukannya dengan S Pen. Kita tinggal warnai sampai dia warna hijau semua di bagian garisnya. Kalau dia semuanya sudah berwarna hijau, nanti dia akan keluar sendiri. Berarti itu menandakan sensornya berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, dia akan keluar. Kemudian selanjutnya kita coba untuk bagian S Pen Hover. Jadi untuk S Pen Hover ini adalah uji coba S Pen dengan cara kita meletakkan di atas layarnya ya.
di atas layarnya, tapi kita tidak menyentuh layarnya. Kita coba. Nah ini, jadi uji cobanya itu kita letakkan S Pen nya itu di bagian atas ini, tapi tidak menyentuh layarnya. Kita warnai, jangan menyentuh layarnya, maka dia akan keluar. Nah misalkan kalian menyentuh layarnya, maka dia langsung violet kayak gini, dan ini nggak bisa dikeluarin. Cara keluarinnya adalah, cara keluar dari sensor ini adalah kalian klik tombol volume bagian atas ini, kalian klik, maka dia akan kembali lagi. Selanjutnya kita uji coba untuk bagian iris. Kita uji coba untuk bagian iris. Nah, bisa, dia berfungsi semua untuk bagian sensornya. Jika semua bagian sensor ini sudah berfungsi dengan baik, barulah kalian bisa memperhitungkan HP tersebut untuk dibeli atau tidak. Ya mungkin cukup sekian tips dari saya untuk membeli HP second. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.